malam Sportmania, kita berjumpa lagi di Sportcast Nusantara TV. Masih bersama rekan saya, rekan setia, jurnalis senior kita, Bung Roni Pangemanan. Selamat malam, Mas. Selamat malam, Bung. Malam. Kabar baik semua? Harus baik dong. Tamu kita juga secara khusus teman lama, ya kan? Nggak asing lagi lah. Tidak asing lagi lah. Saya panggilnya Coach Supriyono. Coach Supri. Tapi kalau orang Italia bilangnya Mister. Mister gitu ya. Mantan Primavera, mantan Timnas. Sudahlah banyak lah. Kalau kita lihat di CV-nya Coach Supri udah banyak ya, Bung ya. Betul. Nah, kita ikut tren sekarang pembicaraan kita Sportcast malam hari ini. Tren sekarang nih mendekati Liga Inggris yang sudah akan mulai minggu ini, Liga Italia. Bukan kita melupakan Super League Indonesia, bukan melupakan juga Timnas. Tapi malam ini kita coba menggali lebih dalam lagi nih, Bung Ropan, mengenai persiapan Liga Inggris. Ya kan? Kalau Supri setuju kita bahas Liga Inggris? Setuju. Setuju dong. Saya pikir kita mau bahas Liga Inggris lah. Iya, Bung Ropan 380 match akan mulai kick off Sabtu ini. Ya kan? Kita sudah diperhadapkan dengan partai yang menarik, Super Sunday, ya, klasik. MU Arsenal, menjamu Arsenal. Kebetulan Anda pakai Arsenal, gitu kan? Ini menarik ini. Dengan peraturan-peraturan baru juga FA jadi semakin atraktif, ya kan? Semakin dinamis Liga Inggris. Ini pasti ditunggu nih. Tidak hanya oleh pendukung Arsenal, pendukung MU, tapi semua pendukung Liga Inggris pasti ingin tahu banyak nih. Nah, Bung Nova melihat Liga Inggris tahun ini dengan pembelian pemain, manuver klub, reformasi di dua klub yang kita bicarakan nanti, gimana? Ini luar biasa ya, terutama pembelian pemain yang jor-joran. Liverpool termasuk. Jor-joran ya? Iya, termasuk Liverpool. Gila-gilaan, bisa dibilang gila-gilaan. Bisa. Florian Wirtz yang di luar dugaan juga bisa dapat dengan 125 juta euro, itu luar biasa. Ya, Victor Gyökeres di Arsenal juga diambil dari Sporting Lisbon. Banyak pemain yang bisa ini. MU juga bergerak dengan cepat, Cunha mereka ambil, Bueno mereka dapatkan. Jadi kan ini perseteruannya luar biasa untuk bisa masuk. Karena MU juga harus berpikir bagaimana mereka bisa kembali ke 4 besar. Kemarin urutan 15 itu terburuk sepanjang sejarah, bukan mereka. Kalau urutan 15 itu terlalu jauh buat mereka. DNA mereka nggak di situ ya. Itu mendekati zona degradasi loh. Kalau di urutan 15, 20 klub kan. Jadi mereka harus bangkit pada musim ini. Tapi masih menjadi pertanyaan juga. Nah, pada malam ini sudah sebenarnya Liga Inggris atau IPL sudah dimulai malam ini. Ya. Itu jam 2 dini hari itu. Liverpool juara bertahan main lawan Bournemouth. Sudah dimulai. Jadi tidak perlu menunggu sampai di minggu Super Sunday itu Liverpool sebagai juara bertahan diuji. Ya, menarik ketemu karena pemain-pemain Bournemouth ini kan banyak yang keluar, ya pemain-pemain besar mereka, terutama bek kiri mereka Milos Kerkez. Itu bermain di Liverpool. Nah, dia akan bertanding ini, apakah dia bermain dengan mantan klub dia akan bermain dengan saya pikir secara profesional dia akan tampil oke ya untuk bersama dengan Liverpool. Tapi Om Boy bilang katakan tadi ini Super Sunday dengan MU lawan Arsenal. Dan ini memang banyak ditunggu tentunya. Akan menjadi ujian juga bagi Arteta karena mereka keluar kandang kan. Tandang. Arteta itu dalam 6 musim terakhir tidak pernah membawa juara. Jadi mungkin menjadi musim terakhir dia. 21 tahun tuh Arsenal nggak bisa menjadi juara setelah Arsene Wenger kan. Jadi dia menentu kalau dia gagal lagi ini dengan pembelian pemain yang sudah banyak, mereka memungkinkan kan back to back mereka runner up sebelum ini. Jadi memang dia harus berjuang habis-habisan dengan pemain yang ada. Kalau materi sudah ada, pemilik klub sudah membeli apa yang dia inginkan semua. Tapi mereka sekarang ke Old Trafford. Ini menjadi ujian, termasuk bagi Ruben Amorim juga. Pelatih dari MU kan bisa melihat dengan kekuatan dia. Mereka boleh bisa mendapatkan pemain-pemain yang oke, tapi di belakang juga saya pikir perlu pembenahan di belakang. Mereka lemah di belakang, mesti di belakang. Jadi sulit ya saya pikir bagi mereka kalau tidak dapat. Tapi rame lah pasti rame. Walaupun memang tidak terlalu banyak merubah komposisi pemain kan Arsenal musim ini. Tapi lini depan memang menjadi kendala karena memang permasalahan mereka sejauh ini adalah ketajaman. Kemudian juga lini tengah mereka sejauh ini juga konsistensi memang sangat dibutuhkan untuk mengarungi sebuah pertandingan yang begitu panjang. Kemudian juga membuat mereka itu bisa dikatakan tim-tim yang memang memiliki tradisi yang kuat di Big Five-nya Premier League. Gitu. Coach Supri, yang saya mau tekankan adalah bahwa statistik pertemuan sebelumnya itu sama sekali bukan menjadi parameter kita. Betul tidak?
Eranya berbeda. Iya, eranya berbeda. Pelatihnya mungkin berbeda. menang di kandang atau pernah kalah, tapi musim ini dengan dua klub yang sudah melakukan perubahan banyak, reformasi, Amorim punya motivasi, juga pelatih dari Arsenal juga punya motivasi. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa dulu MU kalah kalau di Old Trafford. Gimana Bung Ropan? Nggak bisa ini. Itu kan hanya sebuah catatan-catatan di atas kertas. Ya, betul. Tapi setiap musim akan berbeda. Betul. Ya kan? Ya. Pembelian pemain itu baru yang banyak yang datang dan pergi juga. Nah, MU bersiap dengan matang sekali. Mereka ingin saya bilang tadi bisa kembali lagi ke Big Four-nya itu kan. Mereka mendatangkan Benjamin Sesko. Ini pemain RB Leipzig yang dari Slovenia yang dianggap bagus. Ya. Pembelian juga yang besar. Ya. Mereka menajamkan lini depan untuk ada di sana karena dengan Buemo dari Brentford. Jadi saya pikir lini depan mereka betul-betul, kalau kemarin kan kurang, makanya Højlund harus dijual sama mereka karena mereka memang sangat lemah di depan. Rashford sudah pergi kan, udah keluar. Karena Arsenal juga rencana mereka mau lepas, kita akan lihat dia akan kemana. Makanya mereka butuh pemain depan yang bagus, dan saya rasa pembelian kali ini dengan bagus. Benjamin Sesko, Buemo, Matthew Cunha, dan Cunha kan lebih dulu dari Wolves, baru dari Brentford, main Buemo. Jadi tiga ini kalau mainkan sekaligus itu bagus. Tiga-tiga di depan. Iya. Ombak ya. Kan ini pertandingan pertama. Pertandingan perdana itu kan tidak mudah. Betul. Pendekatan taktikal itu kan sangat penting. Kemudian pemilihan starting 11 di pertandingan seperti melawan Arsenal itu juga akan menjadi momen untuk mereka nanti berada di level mana nih. Karena 3 poin itu akan sangat menentukan sebuah tim itu bisa berbicara banyak di kompetisi seketat Premier League gitu. Jadi dengan 3 pemain itu menghabiskan begitu banyak. Semua rata-rata di atas 1 T kan? 70 sampai 80 untuk Benjamin Sesko saja. Iya. Totally 200 juta pound. Iya. Wow. Mereka mengeluarkan untuk 3 pemain. Karena memang industrinya sudah kebangun dengan luar biasa. Walaupun sebenarnya untuk 3 pemain ya bisa dikatakan terlalu mahal. Tapi Bung Ropan yakin dengan 3 pemain yang kita sebut. Ya, ini juga banyak pemain-pemain yang mungkin kita tidak terlalu perhatian pada musim lalu, walaupun tapi Liverpool 5,6 T. Ya. Tapi pembelian untuk MU, kalau MU kita bicara sebelum ke Liverpool, 3 pemain tiga itu nomor 9 sebenarnya diambil. Jadi itu yang menjadi pusing bagi Amorim. Apakah Sesko akan dimainkan lebih dulu di depan, atau Buemo di depan, atau Cunha yang bisa dimainkan? Kalau dari pramusim kemarin, Amorim sudah Cunha main. Ya, Cunha udah main kan. Tapi kan Sesko baru datang. Iya, Sesko baru datang. Dengan pembelian, dia minta dapat tempat dong untuk bermain di MU. Nah, itu yang menjadi pusing. Apakah Cunha akan berdiri di belakang dia, Sesko di depan? Nah, lalu Buemo di mana? Apakah Buemo akan bergeser, bermain di kiri? Sedangkan dia pemain nomor 9 juga. Jadi memang ini yang menjadi masalah. Tetapi mereka bisa mendapatkan, kan perlu dijagalah kedalaman skuad ya. Karena mereka bukan hanya bermain di Liga Primer, harus dilihat ada Piala FA juga, ada Carabao Cup. Jadi artinya dengan 3 pemain ini bisa saling bergantian. Nah, itu penting. Kalau sebuah tim tidak punya kedalaman, itu sangat berbahaya. Kalau kita lihat Cunha di musim atau di klub sebelumnya, dia main agak ke belakang, agak ke gelandang ya. Betul. Berarti ini bantuan yang spesial buat Bruno Fernandes yang selama ini sepertinya kerja sendiri. Iya, untuk tipikal Bruno kan selain dia itu mampu untuk melakukan eksekusi secara individu, kemudian juga sesekali juga mampu menjadi kreator serangan. Keberadaan pemain-pemain yang berada di posisi nomor 9 ini akan sangat membantu seperti Cunha ya, karena dia juga memiliki penetrasi yang luar biasa, determinasi yang kuat, dan yang lebih penting adalah insting naluri gol yang memang diharapkan untuk bisa mengangkat performa dan kepercayaan diri dari Manchester United sendiri. Iya, 3-3-nya yang dibeli MU ini finisher semua ya. Iya, finisher semua. Makanya ada salah satu mesti berkorban. Kalau Cunha itu berdiri di belakang Sesko atau di antara Buemo, berarti salah satu kan mesti cadangan sebagai super sub lah, mau tidak mau. Karena MU butuh juga pemain dari sayap. Yang harus kencang kan. Ganarjo misalnya kalau masih bertahan bisa di sana. Ya, kemudian, yang praktis kan Rashford sudah tidak ada di MU. Walaupun mereka punya anak muda seperti Kobbie Mainoo misalnya, masih punya anak muda. Tetapi bagaimanapun bukan cuma depan yang harus perhatikan, bahwa di tengah juga mereka harus kuat. Kalau di sana masih ada Casemiro sebenarnya, masih oke secara pengalaman. Usia memang sudah. Tapi memang perlu ada pendamping bagi Bruno Fernandes yang kuat. Dan Cunha bisa di sini. Cunha bisa di situ. Satu lagi yang mungkin lebih bertahan adalah Manuel Ugarte.
dari Uruguay. Dia mampu imbang. Betul. Jadi walaupun ada Casemiro di sana. Ada Casemiro di sana. Jadi mereka harus artinya memungkinkan memakai dua pivot. Ya. Betul. Untuk jaga keseimbangan tadi. Tapi persoalannya di MU ini juga dilontarkan oleh Gary Neville yang juga persoalan di MU itu kiper. Iya, Onana kan? Onana. Makanya 8 kali blunder, gol. Ini yang disorot oleh Gary Neville. Kalau Onana nggak diganti katanya, jangan harap MU bisa ada di posisi 4 besar. Mereka pusing sekarang kan. Rumor yang beredar bahwa Donnarumma yang akan. Onana hamstring udah sembuh. Iya, sudah sembuh. Makanya balik lagi. Kalau mereka dapat Donnarumma sih lebih bagus sebenarnya. Wow. Bahkan sebelum-sebelumnya sebelum datang ada Emiliano sempat juga main di Aston Villa kan, Argentina yang bisa. Kalau dia ada, bagus. Cuma saya mereka nggak dapatkan. Ya permasalahan untuk goalkeeper kan sebenarnya di eranya De Gea pun juga sempat menjadi permasalahan. Kemudian memunculkan Onana, itu pun juga jauh dari ekspektasi, ya kan. Tapi dengan pilar-pilar penting yang sekarang berada di komposisi skuad Manchester United, saya pikir mereka juga akan memiliki keseimbangan. Artinya apa? Di saat mereka itu ingin memaksimalkan untuk attacking dengan intensitas yang tinggi, memang peran seorang penjaga gawang sangat penting. Iya, karena kan bisa dilihat kan, mereka kan selalu identik dengan penjaga gawang bagus. Iya, betul. Ya kan, Peter Schmeichel misalnya, Fabian Barthez. Tidak hanya kokoh di Van der Sar, Fabian Barthez, semua kan bagus di Gea terakhir. Di Gea terakhir. Sayang sih mereka mesti bertahan sebenarnya. Dean Henderson yang ada di Crystal Palace itu mesti diambil, mesti ditahan. Dan perlu diingat juga untuk seorang penjaga gawang sekarang kan bukan hanya sebagai goal keeper, libero tapi harus mampu menjadi goal player, mampu untuk memulai build up dari belakang. Makanya Emilio Martinez itu oke sebenarnya. Pas kalau dia ambil. Kita tunggu saja apakah perkataan Gary Neville ini benar. Karena Roy Keane sendiri mengatakan dia nggak yakin juga. Karena memang untuk membuat sebuah tim yang tangguh, yang kokoh, yang konsisten tidak hanya part-part di gelandang, di striker, di winger, tapi peran dari penjaga gawang di era sekarang memang sangat menunjang. Sekarang Arsenal, Bang. Ya kan? Victor Gyökeres ini. Dan Martin Zubimendi. Betul. Wah, ini kita yakin nggak bahwa Arsenal akan berubah dengan dua pemain ini? Atau pendukung Arsenal lah? Kalau melihat kemarin kan dia sudah mencetak gol. Ketika di Emirates Cup melawan Bilbao. Menang 3-0. Menjadi solusi kan tidak? Jadi artinya bagi Arteta, dia udah punya dua di lini depan yang kuat. Gyökeres dan juga Kai Havertz. Havertz kan baru sembuh dari cedera. Nah ini menarik, ini enak nih. Untuk apakah satu yang kita mesti stop dulu. Kita break dulu. Coach, kita break dulu. Padahal lagi asik. Lagi asik. Tapi kita sambung lagi setelah pariwara berikut ini. Tetaplah di Sportcast Nusantara TV.